Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan kelas 10. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih halaman 8 Pinahyi tentang nahyi, tentang larangan. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul fikih, larangan itu an-nahyu wa huwa, yaitu tolabut tarki minal a'la ilal adna. Larangan itu adalah menuntut meninggalkan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu kaidah tentang nahyun, tentang larangan. Wa fihi qawaidu, dan larangan itu mempunyai beberapa kaidah. Minimal ada 4 ya. Minimal ada 4. Yang pertama, kaidah yang pertama, lihat halaman 8. Al aslu pindahyi li tahrim. Asal di dalam larangan menunjukkan haram. Ya. Illa madalla dalilu ala hilapihi, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah membereskannya. Jadi kita tidak boleh menebang pohon sampai habis, membakar gunung sampai habis, kemudian menggali pasir sampai, kenapa? Itu dilarang ya. Kecuali ada dalil. Apa? Hanya sebatas kebutuhan. Ngambil kayu untuk kayu bakar, ngambil pasir untuk membangun rumah ya, kemudian membakar untuk di kebun, membuka lahan, tapi jangan sampai merusak. Kenapa? Karena dilarang dalam Islam. Boleh menebang, hanya sekedar keperluan. Contoh lain dalam hadis Rasul bersabda, la yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Jadi pada dasarnya minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Ya. Kemudian kenapa kita selama ini tahu jadi makruh? Karena ada dalil. Rasul dalam sejarah pernah sekali setelah pulang peperangan saking haus, pedang masih diselendang, dan langsung ngambil air zam-zam dengan tangannya sambil berdiri. Itu artinya ada rukhsah. Ya, ada dalil pengecualian. Asalnya memang minum sambil berdiri, apalagi makan. Minum saja sudah dilarang. Ya, asalnya haram. Karena ada dalil yang memalingkannya. Mana? Rasul pernah satu hari dalam sejarah minum sambil berdiri menggunakan tangan, tidak menggunakan gelas, cangkir, saking hausnya, menunjukkan bahwa itu dalil yang memalingkan. Contoh yang kedua, kaidah yang kedua, an-nahyu anisya'i amrun bididihi. Melarang kepada sesuatu memerintahkan kebalikannya. Contoh, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Yang batil itu yang haram. Apa kebalikannya? Yaitu memerintahkan kita makan yang halal, yang baik, ya, yang jelas. Tidak boleh, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Dulu ziarah kubur hukumnya haram di Mekah. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat belum tahu, belum bisa membedakan mana orang yang ziarah kubur, mana orang yang meminta ke kuburan. Maka dilarang. Nah, setelah hijrah ke Madinah, kata Rasul, fazuruha. Boleh kita sekarang ziarah kubur. Boleh, ya. Jadi tidak dilarang, tidak haram. Kaidah yang ketiga, al aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil ibadati. Asal di dalam larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang di dalam ibadah. Jadi kalau ada larangan dalam ibadah, kalau dikerjakan menjadi rusak ibadahnya. Ya. Jadi tidak boleh. Seperti dalam Al-Qur'an, yaitu adalah wanita yang sedang haid dilarang sholat. Orang yang wanita sedang haid dilarang saum, puasa. Kenapa? Kalaupun sholat rusak, kalaupun puasa rusak. Kenapa? Karena melanggar aturan, ya. Begitu, tidak boleh. Atau kita tidak boleh sholat di 3 waktu. Dilarang. 1, ketika terbit matahari. Dilarang. Kalau dilaksanakan rusak sholatnya. Yang kedua, ketika sholat di tengah-tengah matahari, dilakukan rusak. Yang ketiga,
ketika terbenam matahari. Ini dalilnya al aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Ya. Kaidah yang terakhir atau kaidah yang keempat dalam kaidah itu an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati. Larangan menunjukkan atas rusaknya yang dilarang di dalam muamalah. Kebalikan daripada ibadah namanya muamalah. Muamalah artinya berinteraksi dengan sesama manusia. Seperti larangan kita sudah akad, sudah jual beli, udah jadi, udah deal, tiba-tiba dibatalkan, rusak. Ya, rusak minimal, rusak tidak baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, udah jadi jual beli dibatalin, ya. Itu. Atau contoh yang kedua, jual beli ketika waktu Jumat. 5 menit lagi mau sholat Jumat, kita malah transaksi jual beli. Dilarang, ya. Dilarang oleh agama, walaupun itu muamalah. Tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Karena waktunya sudah mendekati sholat Jumat, tidak boleh. Yang ketiga, Rasul melarang jual beli dengan cara hasad. Apa cara hasad? Cara melempar batu. Saya akan beli motor ini kalau batu saya nyampe ke rumah pintu kamu. Kalau tidak nyampe, nggak jadi, tidak boleh. Ya, itu kaidah yang keempat. Mudah-mudahan kalian pagi ini bisa menyimak dengan baik. Ya, tolong yang pertama adalah tugas kalian pagi ini. Yang pertama dibaca dengan baik-baik. Yang kedua yaitu adalah dipahami. Dan yang ketiga diterjemahkan. Ditulis kaidah dari mulai an-nahyu sampai dengan kaidah nomor 4. Diterjemahkan. Sudah kalian terjemahkan, kemudian dihafal. Ya, mudah-mudahan nanti ketika kita pas penilaian akhir semester, insya Allah nanti bulan Desember, kita bisa paham, bisa ngerti, insya Allah nilai kalian baik. Minimal lebih 75, mudah-mudahan 80. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.